Diceritakan, dua sahabat akrab bernama Bota dan Poppy sedang mempromosikan klub drama mereka di kampus. Saat itu Bota melihat seorang pria dan memotretnya diam-diam. Dia adalah Non, seorang mahasiswa dari jurusan arsitektur. Tampaknya Bota dan Poppy sangat mengagumi pria itu. Mereka berdua sering membicarakannya, namun Poppy dia terang-terangan menunjukkan rasa sukanya itu. Sementara Bota, dia lebih memilih untuk memperhatikannya dari kejauhan. Singkat cerita, Bota menemukan kotak di lemari sang ibu. Kotak itu berisi diary, jepit rambut, kaset, dan tumpukan surat yang masih terbungkus dengan rapi. Saat membacanya, Bota tersenyum, karena isinya begitu puitis dan romantis. Setelah itu Bota membaca semua surat dan cerita yang ada di dalam diary. Bota juga menceritakan kisah ibunya itu kepada Poppy. Poppy tertarik. Dia mengusulkannya untuk dijadikan sebuah pertunjukan di klub drama mereka. Awalnya Bota menolak, namun akhirnya dia setuju dan mulai menulis naskahnya. Kembali ke masa lalu, hiduplah seorang pria yang sangat romantis. Dia adalah Kajorn, seorang siswa SMA biasa yang tinggal di desa. Suatu ketika, dia melihat seorang gadis cantik yang datang ke desanya. Dia adalah ibu Bota yang bernama Dalla. Saat itu, Dalla sedang pergi liburan ke rumah kakeknya. Kajorn terpesona melihatnya. Begitu juga dengan Dalla. Dia tidak melepaskan pandangan dan senyumannya kepada Kajorn. Ternyata, mereka berdua dipertemukan kembali. Saat itu Dalla memergoki Kajorn yang hendak mencuri ikan di kolam milik kakeknya. Karena takut akan dilaporkan, Kajorn menyanggupi permintaan Dalla yang ingin pergi melihat rumah hantu di seberang danau. Keesokan harinya, dengan canggung Kajorn membawa Dalla pergi menuju rumah hantu itu. Setibanya di sana mereka tidak menemukan apa-apa selain binatang. Setelah itu, mereka terjebak karena hujan deras membawa perahunya ke tengah danau. Hari itu berubah menjadi hari yang sangat panjang karena banyak hal yang mereka lakukan bersama. Di saat itulah Kajorn menunjukkan sikap romantisnya. Di saat itu juga, Dalla memberikannya kalung sebagai tanda terima kasih. Sayangnya pertemuan itu harus berakhir dengan kesedihan. Saat itu kakek Dalla yang khawatir mencarinya, dan ayah Kajorn mendapat masalah besar karena hal itu. Dan setelah itu, mereka tidak saling bertemu lagi. Beberapa minggu kemudian, Kajorn bertemu dengan seorang siswa bernama Tanil di sekolahnya. Tanil meminta Kajorn untuk membuatkannya surat romantis, yang dimana surat itu akan diberikan kepada Dalla, gadis yang akan dijodohkan kepadanya. Mendengar hal itu, Kajorn merasa sedih. Namun dia bersedia menuliskan surat untuknya karena dia berpikir itu adalah peluang untuk berbicara dengannya lagi. Singkat cerita, surat itu dibalas dan sebagai tanda terima kasih, Tanil mengajak Kajorn untuk menonton acara pertunjukan Dalla di sekolahnya. Saat itu, dia hanya bisa melihat Dalla dari kejauhan. Karena dia tahu pujaan hatinya itu akan dijodohkan dengan temannya sendiri. Setelah itu Dalla menyelinap, meninggalkan keluarganya untuk bertemu dengan Kajorn. Kajorn sangat bahagia karena Dalla ternyata tidak melupakannya. Di masa depan, Bota yang sudah menulis naskah itu melihat sesi latihannya. Saat itu Poppy menjadi tokoh perempuan dan lawan mainnya adalah Non, pria yang mereka sukai. Poppy mengenalkan Non kepada Bota. Hal itu membuatnya canggung dan salah tingkah. Kembali ke masa lalu, Kajorn dan Tanil pergi ke sebuah pesta. Saat bertemu dengan Dalla, mereka pura-pura tidak saling mengenal. Mereka berdansa dan saling bertukar kabar dengan bisikan. Setelah itu mereka diam-diam bertemu dan saling berpelukan dengan bahagia. Sementara itu, kejadian yang sama terulang di masa depan. Bota diminta untuk menggantikan Poppy latihan menari bersama Non. Meskipun canggung, dia sangat bahagia dan menghayati kesempatan itu. Di malam harinya, Poppy mengajak Bota pergi ke sebuah kafe karena Non sudah berjanji akan traktir mereka yang sedang berulang tahun. Non memberikan hadiah kepada mereka berdua. Setelah Bota pulang dan membuka kado itu, ternyata isinya adalah diary. Bota semakin heran ketika dia melihat tulisan di halaman pertama diary itu mirip dengan surat ibunya. Kembali ke masa lalu, Tanil meminta pendapat Kajorn untuk hadiah yang akan dia berikan kepada Dalla. Saat itu Kajorn melihat sebuah jepit rambut yang sangat indah. Tanil tiba-tiba mengambilnya karena dia pikir itu adalah saran yang bagus.
Padahal dia berniat untuk membelinya sendiri untuk diberikan kepada Dahlah. Saat itu, meskipun awalnya hanya perjodohan, Tanil mulai jatuh cinta dengan Dahlah dan menyatakan perasaannya. Dahlah merasa tidak enak dan menceritakan hal itu kepada Kajon. Sebagai sahabat, Kajon juga merasa bersalah karena sudah mengkhianati temannya sendiri. Padahal dia tahu Tanil sangat mencintai Dahlah saat itu. Akhirnya Dahlah meminta Kajon untuk menjauhinya. Dia juga memutuskan untuk tidak memilih siapapun di antara mereka berdua supaya tidak ada yang tersakiti. Namun Kajon tidak ingin berpisah dengannya. Dia terus berusaha menemui Dahlah kapanpun dan dimanapun. Meskipun awalnya menghindar, Dahlah tidak bisa terus membohongi perasaannya itu. Di masa depan, kisah ibunya seakan terus berulang. Saat hujan, Non menghampiri Bota dan mengantarnya pergi ke perpustakaan. Saat itu Non melepas jaketnya dan memayungi mereka berdua. Bota terlihat bahagia, namun dia terus menyembunyikan perasaannya itu. Singkat cerita, Bota melihat Poppy bersedih karena cintanya kepada Non ditolak. Dia berkata bahwa Non sudah menyukai seseorang. Mendengar hal itu, Bota juga menyerah untuk mengejar cintanya. Kembali ke masa lalu, Kajon menceritakan semuanya kepada Tanil. Ternyata dia juga sudah curiga, terutama saat dia melihat kalung ibu Dahlah yang kini dipakai Kajon. Tapi Tanil tidak marah. Dia merelakan Dahlah kepadanya. Dia juga menyuruh Kajon untuk tetap berkirim surat menggunakan namanya, agar keluarga Dahlah tidak curiga. Sayangnya, kebenaran tentang surat itu diketahui oleh keluarga mereka. Tanil dimarahi sang ayah yang terlalu berambisi untuk menjodohkan dia dengan Dahlah, yang merupakan anak anggota parlemen. Merasa tertekan, Tanil mencoba untuk bunuh diri di sekolahnya. Namun untungnya Kajon datang dan berhasil mencegah hal itu. Kejadian itu membuat hubungan Kajon dan Dahlah retak. Dengan berat hati, Kajon memutuskan untuk pergi dan menghilang dari kehidupan Dahlah. Beberapa tahun kemudian, Dahlah yang sudah lulus kuliah tidak sengaja bertemu dengan Tanil. Mereka saling mengobrol. Kemudian Dahlah menanyakan kabar Kajon yang sudah lama tidak saling bertemu. Tanil membawa Dahlah ke tempat di mana dia bisa melihat Kajon. Saat itu Kajon sudah menjadi seorang tentara yang akan berperang membela negaranya. Dengan bahagia Dahlah memanggil namanya. Kajon melihatnya sesaat, lalu membuang mukanya. Kajon tak kuasa melihat kembali wanita pujaannya, sementara dia akan pergi tanpa tahu dia akan kembali atau tidak. Dahlah terus mengejarnya dan berusaha memberikan kalungnya itu. Kajon semakin tidak tega membiarkannya sedih. Akhirnya dia berbalik dan mengambil kalung itu. Dahlah dan Tanil berpesan agar dia pulang dengan selamat. Di medan perang, Kajon terus berjuang. Sayangnya saat itu dia kehilangan kalung pemberian Dahlah. Dia berusaha kembali dan mengambil kalung itu. Namun, kejadian tak terduga menimpanya. Beberapa tahun kemudian, Kajon dan Dahlah bertemu kembali. Saat itu Kajon berkata bahwa dirinya sudah menikah. Dahlah merasa kecewa, lalu dia bersedih saat mengetahui bahwa Kajon telah kehilangan penglihatannya. Setelah itu, Kajon mengembalikan kalung milik Dahlah. Namun dia menolak dan berkata, kalung itu sudah menjadi milikmu saat kita pertama kali bertemu. Pertemuan itu adalah yang terakhir kalinya bagi mereka berdua sebelum akhirnya Kajon meninggal dan kisah cinta mereka berakhir. Di masa depan, pertunjukan drama tentang kisah cinta antara Dahlah dan Kajon sudah ditampilkan. Saat itu Bota menyadari bahwa dia tidak ingin kisah cintanya berakhir sama seperti ibunya dahulu. Dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Non. Tentu saja hal itu membuat Poppy marah dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Non datang menemui Bota dan menyatakan perasaannya. Karena ternyata selama ini dia juga sudah menyukainya. Mengetahui hal itu, Poppy akhirnya mengerti dan merelakan mereka bersama. Kembali ke masa lalu. Sebelum Kajon meninggal, dia menitipkan sebuah kotak untuk diberikan kepada Dahlah. Saat itu terungkap, Kajon baru menikah setelah Dahlah menikah dengan Tanil. Kajon menutupinya saat mereka bertemu dahulu, supaya Dahlah merelakan dan tidak mengharapkannya lagi. Setelah menikah, Kajon dikaruniai seorang anak laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Non. Di masa depan, Bota dan Non menyadari bahwa mereka pernah bertemu saat kecil. Setelah itu Non memberikan kalung mendiang ayahnya kepada Bota, memakaikannya, dan mereka pun berakhir bahagia.